Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik kelas 4, tema 4B. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Mari siapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis lainnya. Jangan lupa untuk menuliskan informasi penting yang ada pada video ini. Namun, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ada banyak jenisnya. Contohnya adalah kegiatan berkebun. Kegiatan berkebun membutuhkan sumber daya alam, matahari sebagai membantu proses fotosintesis pada tanaman. Sumber daya tanah digunakan untuk media tanam. Dan sumber daya air digunakan untuk pengairan lahan. Udara digunakan untuk produksi makanan pada tumbuhan karena tumbuhan membutuhkan CO2 atau karbon dioksida untuk membuat makanan. Buah dan sayur dari hasil perkebunan digunakan untuk bahan makanan kita, seperti sayur bayam, buah pisang, buah mangga, dan lain sebagainya. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan pertambangan. Tahukah teman-teman bahwa berbagai alat yang kita gunakan itu banyak yang berasal dari pertambangan? Contoh sumber daya alam dari pertambangan adalah minyak bumi. Minyak bumi ini kita gunakan untuk bahan bakar kendaraan atau mesin. Kita dapat menggunakan mobil, sepeda motor, dan mesin lainnya menggunakan minyak bumi. Sumber daya alam berikutnya adalah timah. Timah adalah bahan pembungkus makanan seperti pelapis kaleng makanan. Emas. Emas digunakan untuk perhiasan dan aksesoris wanita. Batu gamping digunakan untuk bahan bangunan, misalnya sebagai bahan pembuatan semen. Permata. Permata digunakan untuk perhiasan dan aksesoris. Harga permata cukup mahal ya, karena permata ini sangat sulit didapatkan. Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam berikutnya adalah budidaya ikan. Sumber daya alam yang digunakan untuk budidaya ikan adalah air, karena air sebagai habitat atau tempat hidup ikan. Rumput laut. Rumput laut digunakan oleh pembudidaya ikan sebagai pakan ikan, tapi tidak semua ikan memakan rumput laut. Ada beberapa ikan yang memakan rumput laut, misalnya ikan bandeng, dan lain sebagainya. Ikan sebagai bahan pangan.
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berikutnya adalah peternakan. Peternakan menghasilkan hewan. Hewan-hewan ternak bisa kita gunakan sebagai bahan pangan, misalnya ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang digunakan untuk peternakan adalah rumput, karena rumput sebagai pakan hewan ternak seperti pakan sapi, kambing, unta, dan lain sebagainya. Air. Hewan membutuhkan air untuk minum. Kayu digunakan untuk pembuatan kandang hewan ternak. Kegiatan yang menggunakan sumber daya alam berikutnya adalah kegiatan pembangunan. Dalam pembangunan, kita memerlukan besi sebagai pengokoh bangunan. Besi dapat diolah menjadi berbagai macam benda, misalnya paku, palu, mesin bor, dan lain sebagainya. Air digunakan untuk media pencampuran semen. Batu gamping. Batu gamping digunakan sebagai pembuatan semen. Kayu dalam pembangunan digunakan untuk membuat pintu dan jendela. Batu marmer. Batu marmer sering digunakan sebagai bahan pembuatan ubin. Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam berikutnya adalah petani garam. Petani garam memanfaatkan sumber daya alam air laut. Air laut mengandung garam laut. Selain itu, petani garam menggunakan sumber daya angin. Angin mempermudah penguapan air laut. Dan petani garam juga membutuhkan matahari. Matahari digunakan untuk menguapkan air, sehingga garam laut akan mengkristal. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Jazakumullahu khairan sudah memperhatikan video Ustazah. Semoga ilmu kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.